Seorang pria mendatangi sebuah pabrik dan menyelamatkan salah satu pegawai pabrik tersebut. Dia adalah Nomujin. Nomujin sendiri adalah seorang advokat buruh yang berencana untuk melindungi hak dari para pekerja. Dia mengancam bahwa sebuah pabrik bisa terkena denda jika tidak melakukan sesuai SOP. Tiba-tiba dari atas terlihat beberapa besi terjatuh. Cerita dimulai dari 2 tahun lalu. Nomujin adalah seorang pegawai di suatu perusahaan. Tiba-tiba dia mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Tuan Cholyong yang merupakan atasannya berusaha untuk menahan Nomujin. Namun Mujin bersikeras bahwa dia tetap akan mengundurkan diri. Setelah resmi resign dari perusahaan tersebut, ternyata Nomujin menemui temannya yang bernama Jongmin. Mereka berdua berencana untuk melakukan investasi kripto melalui uang pesangon yang didapat. Mujin sangat percaya kepada Jongmin bahwa rencana mereka akan sukses. Tetapi Jongmin tiba-tiba mengendarai mobilnya dengan sangat kencang hingga menyebabkan dirinya meninggal. Tentu saja kini Nomujin sangat menyesali semua yang telah terjadi. Dia menangis terseduh karena semua rencananya gagal. Salah satu teman Mujin yaitu Yeonchul menjelaskan bahwa Jongmin keluar demi investasi kripto. Lalu perdagangan berjangkanya bangkrut. Tentu saja hal itu juga membuat Nomujin sangat frustasi karena dia kini kehilangan segalanya. Mantan atasannya yaitu Cholyang berusaha untuk menguatkan Mujin dengan memberi saran agar dia menjadi advokat buruh. Karena Mujin pernah berkuliah di Fakultas Hukum. Selain itu, Yeonchul juga memberi saran dengan lisensi tersebut kemungkinan membuat istrinya yang minggat bisa kembali. Mendengar hal itu tentu saja membuat Nomujin semakin kesal. Setelah Yeonchul pergi, Cholyong juga berusaha untuk menguatkan Mujin dengan menyentuh pahanya. Kini Mujin pun mendengarkan saran mereka dan mulai belajar untuk mendapatkan lisensi advokat buruh. Hari ujian pun tiba. Mujin akhirnya mendapatkan pengumuman bahwa dia lolos untuk mendapatkan lisensi advokat buruh. Kemudian Mujin bertemu dengan Yeonchul dan baru mengetahui jika Cholyong terlibat kasus dengan perbuatan tidak senonoh. Namun dia melakukannya dengan pegawai laki-laki. Kini Yeonchul menyarankan agar Mujin membuka kantor advokatnya sendiri. Namun Mujin kesal karena dia tidak mempunyai uang. Tetapi Yeonchul menyarankan agar dia mengajukan kredit karena tenaga profesional akan mudah mendapatkan pinjaman. Dan itulah jalan satu-satunya yang bisa dilakukan oleh Nomujin. Mereka pun pulang dengan keadaan mabuk. Yeonchul tidak sengaja mutah di depan patung. Kemudian Mujin berusaha meminta maaf kepada patung itu dan juga mengelapnya. Tak lupa dia juga meninggalkan kartu namanya di tangan patung tersebut. Kini Mujin telah membuka kantor advokatnya dengan dibantu oleh adik iparnya yang bernama Nahiju. Selain itu, Mujin kini juga mendapatkan kartu nama baru di mana dia sekarang menjadi advokat buruh. Nahiju adalah seorang konten kreator yang dengan terpaksa membantu Mujin. Tiba-tiba Cholyong menelpon Mujin karena dia ingin meminta bantuannya. Saat ini Cholyong sedang terkena kasus tetapi dia tidak mempunyai uang untuk menyewa pengacara. Mendengar hal itu, Hiju buru-buru meminta Mujin menutup teleponnya. Hiju kemudian meminta Mujin untuk ikut dengannya. Mereka mulai akan mempromosikan kantor baru Mujin sebagai advokat buruh. Nah, Mujin juga berkeliling untuk memberikan kartu namanya. Kini Mujin masuk ke dalam minimarket dan juga membeli beberapa makanan. Dia melihat penjaga kasir diperlakukan kasar oleh pelanggan. Mujin langsung menghentikannya dan meminta pelanggan itu untuk meminta maaf. Tetapi ketika dia akan membayar, Mujin mengeluarkan kupon dan kupon itu tidak bisa digunakan untuk membayar makanan. Saat dia pulang ke kantor, dia melihat pemilik gedung menagih uang sewa. Kini Mujin sangat frustasi karena tidak ada satu orang klien pun yang mengajukan permohonan.
Mujin mengenang kembali video istrinya yang saat itu memasak untuk dia. Setelah kegagalannya berinvestasi dan juga keluar dari pekerjaan, ternyata istrinya merasa sangat muak. Hingga akhirnya dia pun meninggalkan Mujin. Tiba-tiba Mujin mendengar suara ketukan pintu yang membuatnya sangat kaget saat dia mengintip pada seorang pria yang terbakar. Kemudian Mujin pun terbangun, dia langsung mengambil air minum serta mengecek apakah arti mimpi yang dia lihat. Ternyata arti mimpinya pertanda baik. Kemudian Hiju datang dengan membawa beberapa barang elektronik di kantor Mujin. Karena kesal, Mujin meminta Hiju untuk membawa semuanya. Mujin pun menangis karena merasa gagal dengan semua usahanya. Ternyata Hiju mempunyai rencana lain dengan mengajak Mujin mengunjungi temannya. Nah, dia bernama Go Gyun-woo. Dia juga merupakan seorang konten kreator. Nah, Hiju dan juga Gyun-woo saling mengenal karena mereka pernah berkolaborasi bersama. Ketika ditanya berapakah pelanggan dari Gyun-woo, dia menjawab hampir 1 juta. Konten Gyun-woo yaitu tentang patriotisme tetapi menyebarkan berita palsu. Oleh sebab itu channelnya didismonetisasi tetapi dia mendapatkan uang dari sumbangan beberapa subscribernya. Gyun-woo pun menjelaskan beberapa rencananya untuk membantu Mujin mendapatkan beberapa uang dari konten yang akan mereka buat. Dengan melakukan sidak pabrik dan juga mengancam pemilik pabrik untuk bekerja sama, mereka bisa mendapatkan uang. Namun hal itu membuat No Mujin marah karena mereka berencana untuk menipu. Namun Hiju berusaha untuk meyakinkan Mujin. Namun ternyata Gyun-woo ketahuan bahwa dia sudah merencanakan semuanya. Sebagai konten kreator, Hiju juga belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Saat ini dia tinggal bersama kakaknya Namiju, di mana Namiju adalah istri dari No Mujin. Miju merasa kesal karena mendengar bahwa Hiju bekerja untuk Mujin. Tak lama Hiju mendapat pesan dari Mujin bahwa dia setuju untuk melakukan rencana mereka. Nah, kini Gyun-woo, Hiju dan juga Mujin siap untuk melakukan sidak di sebuah pabrik. Ternyata hal itu membuahkan hasil karena pemilik pabrik langsung membayarnya untuk tutup mulut. Kemudian pabrik demi pabrik dia datangi untuk melihat apakah mereka melakukan sesuai SOP. Mujin pun mengancam bahwa dia merupakan advokat buruh dan bisa mendapatkan banyak uang dari uang tutup mulut. Selain itu, kini Mujin juga bisa melunasi uang sewa dari gedung kantornya. Nah, mereka akhirnya membuat rencana baru untuk melakukan sidak di pabrik luar kota. Gyun-woo pun mendapatkan nama satu pabrik yang menjadi target selanjutnya. Mereka akhirnya sampai di pabrik tersebut. Kini mereka siap untuk melakukan rencananya, namun tiba-tiba Hiju meminta beberapa persen dari hasil yang akan didapat. Sementara Gyun-woo tidak bisa ikut ke dalam karena dia mengalami sakit perut. Muji pun mendekati manajer dari pabrik itu dan memperkenalkan diri sebagai advokat buruh. Mereka berdua pun dibawa ke sebuah ruangan. Namun Mujin memutuskan untuk melihat area pabrik tersebut. Nah, ketika itu dia melihat seorang pegawai yang hampir terjepit yang akhirnya bisa dia selamatkan. Di lain sisi, Hiju berusaha bernegosiasi dengan manajer Lee Jae-sung. Tetapi manajer itu ternyata sudah mengetahui rencana Hiju. Lee Jae-sung berencana menelpon polisi tetapi Hiju tidak gentar. Sementara itu Hiju terlihat akan tertimpa sebuah besi. Tiba-tiba dia masuk ke alam lain dan melihat kaleidoskop dirinya sewaktu kecil. Mujin pun merasa aneh karena melihat sosoknya di masa lalu. Kaleidoskop hidupnya terus bermunculan. Hingga dia remaja dan juga hingga Miju datang ke rumahnya. Mujin pun menganggap bahwa kaleidoskop hidupnya terlalu lama. Karena kesal, Mujin pun berteriak bahwa dirinya belum meninggal. Tiba-tiba ketika dia melihat ke arah pintu, Mujin melihat sosok pria yang terbakar yang pernah dilihat di mimpinya. Tak lama pria itu pun muncul.
Nampaknya dia adalah seorang malaikat. Mujin tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Namun pria itu mengungkap bahwa Mujin meminta dia untuk menyelamatkannya. Pria itu bernama Bosal yang menyatakan masih banyak arwah penasaran berkeliaran karena mati tertindas. Dia pun meminta Mujin untuk menggantikan dia dan menjadi advokat buruh. Tak lama Bosal menunjukkan surat perjanjian kontrak kerja di antara mereka jika Mujin ingin selamat. Nah, kemudian Mujin pun masih belum bisa memutuskan, tetapi dia juga tidak ingin mati. Akhirnya Mujin pun memutuskan untuk menandatangani kontrak tersebut. Tiba-tiba Mujin kembali ke tempat pabrik dan dia pun selamat. Ternyata pria itu berasal dari patung yang pernah diberi kartu nama oleh Mujin. Setelah kembali ke alam sadarnya, kini Mujin masih tidak tahu apa yang terjadi. Dia nampak berantakan hingga kencing di celana. Gyunwoo mempunyai ide bahwa kecelakaan pabrik itu bisa dijadikan untuk menekan pemilik pabrik. Namun tiba-tiba Mujin merasakan sesuatu yang aneh. Dia melihat seorang pria muda duduk di sampingnya. Tetapi Hiju tidak melihat siapapun di samping Mujin. Mengira dirinya berhalusinasi, Mujin akhirnya berobat ke rumah sakit. Tetapi dokter mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Kemudian saat Mujin melakukan fisioterapi, dia melihat pria muda itu mendatanginya. Nah, Mujin pun akhirnya kembali ke kantor. Hiju dan Gyunwoo masih penasaran apakah Mujin masih bisa melihat hantu. Ternyata hantu itu berada di samping Hiju. Gyunwoo pun mempunyai ide untuk membuat konten tentang advokat yang bisa melihat hantu. Kini Mujin berusaha bertanya apa sebenarnya yang terjadi dengan hantu pria muda tersebut. Nah, di saat Mujin menatap matanya, ternyata dia masuk ke dunia lain. Hantu pria itu bernama Lee Min-wook. Dia adalah seorang siswa yang akan melakukan praktek magang di sebuah pabrik. Sebelum pergi, dia berpamitan kepada ibunya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sebelum pergi, Min-wook selalu memberikan simbol cinta kepada ibunya. Kini Min-wook tiba di pabrik tempat dia magang. Namun ternyata pabrik itu tidak sesuai harapannya karena dia akan tinggal di mes dalam pabrik. Teman sekamarnya bernama Nimal, dia adalah seorang pekerja asing. Selain itu, Min-wook juga dijanjikan akan diangkat menjadi karyawan tetap. Saat dia mulai bekerja, salah satu karyawan hanya memberikan instruksi kepada dia karena dia akan segera resign. Min-wook hanya dibekali buku panduan. Nah, Min-wook pun kemudian belajar dari buku panduan tersebut agar bisa mengoperasikan mesin-mesin pabrik. Tetapi kenyataannya saat dia bekerja tenaganya selalu dieksploitasi. Namun dia masih mempunyai sahabat baik yaitu teman sekamarnya Nimal. Mereka saling bekerja sama dan juga membantu. Itulah gambaran dari kehidupan Lee Min-wook sebelum dia meninggal. Nah, karena Mujin tidak kunjung sadar, Gyunwoo pun akhirnya menamparnya berkali-kali. Tentu saja awalnya Mujin tidak merasakan apapun, tetapi ketika dia sadar, dia merasa sangat kesakitan. Mereka pun akhirnya menemukan pabrik tempat dulu Lee Min-wook bekerja. Ternyata pabrik itu adalah pabrik yang pernah mereka datangi. Namun sebelumnya Gyunwoo mengajak mereka berdua untuk mencari informasi lebih lanjut dari seorang wartawan yang merupakan temannya. Dan dia bernama Lee Yeonjin. Namun wanita itu membuat Hiju sangat cemburu karena merasa sangat dekat dengan Gyunwoo. Yeonjin pun menceritakan bahwa dia pernah meliput kejadian tersebut, tetapi mereka menolak bekerja sama karena bisa merusak citra sekolah. Yeonjin merasa bahwa mereka ingin menutupi kasus tersebut secara diam-diam. Nah, karena fasilitas keamanan dan juga kelalaian manajemen dari pabrik itu bisa menjadi senjata untuk menyerang mereka. Hiju mendengar bahwa Min-wook mengoperasikan mesin di luar jam kerja. Tetapi Yeonjin mengatakan bahwa dia tidak pernah mendengar hal tersebut. Baginya tidak ada kewajiban mencurigai kasus itu karena dia hanya meliput. Hiju pun kesal dan berpamitan untuk segera pergi.
Tentu saja selain itu karena dia cemburu melihat Yeonjin sangat dekat dengan Gyunwoo. Kini mereka pun berusaha menggali informasi dari sekolah Mujin, tetapi guru berusaha menutupinya. Dia beranggapan bahwa mereka sudah berakhir dengan damai. Mujin terus menyinggung bahwa pabrik tersebut tidak mempunyai fasilitas dan juga keselamatan sesuai aturan. Namun, sang guru justru mengatakan bahwa semuanya mempunyai resiko kerja. Hingga akhirnya sang guru pun pergi meninggalkan mereka. Sementara Gyunwoo bisa menghubungi orang tua Min-hyuk. Menurut ibu Min-hyuk, anaknya meninggal akibat kecelakaan kerja. Dia juga merasa frustasi setelah kematian Min-hyuk dan berusaha untuk menyusul anak dan juga suaminya. Nah, dia tidak punya pilihan lain selain berdamai. Mujin pun mengatakan bahwa kejadian serupa hampir terjadi di pabrik tersebut. Kini Gyunwoo berusaha untuk membujuk ibu Min-hyuk untuk melakukan investigasi lebih dalam. Akhirnya mereka pun mendapatkan beberapa file dokumen milik Min-hyuk. Mujin terus berpikir apakah ada sesuatu yang bisa dilakukan untuk menyerang mereka. Dari dokumen yang didapat, ternyata Lee Min-hyuk terakhir kali bekerja saat pabrik libur. Selain itu, mereka juga menemukan foto Min-hyuk dan juga temannya Nimal. Nah, kini mereka mempunyai rencana untuk membuat Gyunwoo bekerja di pabrik tersebut. Mujin pun membawa Gyunwoo untuk pergi ke pasar dan mencoba beberapa baju. Akhirnya mereka menemukan baju yang cocok untuk Gyunwoo sebagai seorang pelamar pekerja pabrik. Gyunwoo pun kini siap untuk bekerja di pabrik Taeyop. Sebelumnya, Gyunwoo sudah mempersiapkan handphonenya untuk merekam semua kejadian yang ada di pabrik. Tetapi ternyata Mujin memintanya untuk melakukan video call. Ketika dia akan mulai bekerja, ternyata tidak ada surat perjanjian kontrak di pabrik tersebut. Hal itu tentu saja melanggar aturan. Kini Gyunwoo akan diperkenalkan ke beberapa staf yang bekerja di pabrik dan mulai melakukan pekerjaannya. Mujin melihat bahwa mesin yang membuat Min-hyuk meninggal masih digunakan. Mereka tidak habis pikir dengan kelalaian pabrik yang bisa menyebabkan mereka didenda. Tak lama Gyunwoo melihat Nimal. Menurut staf pabrik tersebut, Nimal adalah seorang pekerja asing yang tidak bisa lancar bahasa Korea. Tetapi ternyata Nimal sangat pandai dan juga lancar berbicara bahasa Korea. Di sisi lain, manajer Lee Jae-sung sedang menonton sebuah YouTube. Dia akhirnya melihat Gyunwoo yang mirip dengan sosok YouTube yang dia lihat. Nah, selain itu, Gyunwoo pun berusaha untuk mendekati Nimal. Tetapi ternyata Nimal tahu bahwa Gyunwoo sempat datang ke pabriknya dan melihat handphone yang digunakan untuk merekam. Nimal mengatakan bahwa dia terancam dideportasi jika ketahuan. Tetapi kemudian Gyunwoo memperlihatkan foto Nimal dan juga Min-hyuk. Gyunwoo berusaha untuk mencari tahu informasi tentang kematian Min-hyuk. Tetapi Nimal buru-buru menghindarinya dan tidak ingin terlibat dalam masalah itu. Kemudian staf lain menyuruh mereka untuk tidak berisik. Tak lama pemilik pabrik itu pun akhirnya datang. Di sisi lain, Gyunwoo masih berusaha menggali informasi tentang kematian Lee Min-hyuk. Tak lupa Gyunwoo juga memberikan buku milik Min-hyuk yang dia gunakan untuk menggambar Nimal ketika mereka berdua tinggal bersama. Hal itu tentu saja membuat Nimal sangat sedih. Tetapi dia tidak bisa untuk menceritakan kejadian tersebut. Nah, pemilik pabrik tidak tahu jika Gyunwoo adalah karyawan baru. Namun, staf lain ternyata mendapati bahwa dia pernah melihat Gyunwoo tempo hari datang ke pabrik. Akhirnya, Gyunwoo pun ketahuan bahwa dia dan juga teman-temannya sempat melakukan investigasi pabrik dan juga melakukan pemerasan. Gyunwoo berusaha untuk melarikan diri dan juga kabur. Semua orang pabrik terus mengejarnya. Tetapi tiba-tiba Mujin dan juga Hiju akhirnya datang dengan menggunakan mobil. Setelah Gyunwoo dijemput, mereka pun akan kabur, tetapi ternyata polisi datang. Lee Jae-sung pun melaporkan mereka sebagai orang yang mencurigakan. Tetapi Hiju mengatakan bahwa dia hanya membuat konten kunjungan pabrik yang membahayakan.
Namun polisi memperingatkan bahwa konten yang dibuat tanpa izin tentu saja dilarang. Hiju pun berusaha menunjukkan rekaman dari handphone milik Yunwoo, tetapi ternyata baterainya habis. Polisi memperingatkan Mujin bahwa mereka bisa dihukum akibat penyusupan dan juga mengganggu kerja. Mujin pun menyinggung kematian siswa magang di pabrik itu, tetapi Lee Jae-sung menyebutkan bahwa mereka sudah berakhir dengan damai. Dari arah belakang, Nimal datang dengan menunjukkan bukti rekaman tentang apa sebenarnya yang terjadi kepada Lee Min-hyuk. Saat itu sebenarnya Lee Min-hyuk masih bisa hidup, tetapi pihak pabrik membiarkannya hingga meninggal. Saat itu adalah hari libur di mana semua orang akan melakukan perayaan Chuseok. Malam itu Nimal membuat video dengan Lee Min-hyuk. Tiba-tiba seorang staf pabrik menyuruh Lee Min-hyuk untuk keluar dan melakukan pekerjaan pabrik. Tentu saja dia mau, tetapi ternyata kemudian terjadi kecelakaan kerja. Tangan Min-hyuk terjepit mesin hingga membuatnya sangat kesakitan. Lee Jae-sung pun menelpon ayahnya dan sang ayah meminta agar membiarkan Lee Min-hyuk meninggal sebagai kecelakaan kerja. Nimal meminta Lee Jae-sung untuk memanggil ambulan, tetapi dia mengabaikannya. Lee Jae-sung justru meminta semua karyawan untuk pergi dan juga meninggalkan tempat tersebut. Sementara Lee Jae-sung menunggu hingga Lee Min-hyuk meninggal. Diam-diam Nimal merekam semua kejadian tersebut. Hal itu bisa menjadi bukti bahwa pabrik melakukan manipulasi. Namun Lee Jae-sung tetap mengelak tentang kejadian tersebut. Mujin pun akhirnya menyebutkan bahwa Lee Jae-sung bisa dihukum karena Lee Min-hyuk bekerja di luar jam kerja. Nah, mereka pun akhirnya akan dituntut hukuman 7 tahun penjara. Karena kesal terus diajak oleh Lee Gyun-woo, akhirnya Lee Jae-sung memukulnya. Hal itu tentu saja membuat dia langsung ditangkap oleh polisi. Kini akhirnya fakta tentang kematian Lee Min-hyuk pun terungkap. Tentu saja Mujin sangat senang bahwa dia bisa meluruskan permasalahan tersebut. Saat Mujin pergi ke minimarket, dia kembali melihat bahwa sang kasir diperlakukan tidak adil, di mana gajinya belum dibayarkan. Mujin pun menawarkan bantuan agar bisa mencairkan tunggakan gaji miliknya. Mujin, Hiju, dan juga Gyun-woo berencana untuk mengunjungi orang tua Min-hyuk. Tentu saja Ibu Min-hyuk sangat senang akhirnya kebenaran terungkap. Dia pun memberikan beberapa makanan untuk mereka untuk menikmatinya. Hal itu tentu saja membuat Min-hyuk sangat senang. Nah, ketika mereka akan pulang, Ibu Min-hyuk mengucapkan terima kasih. Tetapi di saat Mujin akan pergi, tiba-tiba dia menunjukkan tanda cintanya seperti yang dilakukan oleh Min-hyuk dulu. Hal itu membuat Ibu Min-hyuk tidak bisa menahan rasa kesedihannya hingga akhirnya memeluk Mujin. Dan kemudian arwah dari Min-hyuk pun bisa pergi dengan tenang. Mereka akhirnya pergi. Mujin terlihat sangat puas karena bisa menyelesaikan tugasnya. Gyun-woo kemudian bertanya apakah Mujin masih bisa melihat hantu. Tiba-tiba tiang listrik yang ada di depannya terlihat konslet.